Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ilal huda wad dalala 'alal khair والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وارفع الدرجات وأهم المهمات في الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الإخوان رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala si masih ngicanin itu kesempatan, kesehatan serta keafiatan sehingga lek kalem niki kalem Selasa tanggal 6 likur bulan Zulhijjah 1443 Hijriah kembali Allah mempertemukan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan yang mengikuti kajian ini dimanapun ia berada senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahang tifa baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tifa seluruh keluarganya beserta para sahabat-sahabat nasi mulia. Ikhwan rahimakumullah, sebelum kita masuk lebih jauh dalam kegiatan kajian kita malam ini, tiang memohon maaf karena baru sempat untuk bisa menghadiri jadwal yang telah ditetapkan untuk tiang. Mudah-mudahan kita semua bisa untuk memahami dan saling memaafkan. Pertemuan telek kalam niki merupakan pertemuan terakhir, karena insya Allah yang tidak akan bisa lagi bertemu dengan pelungguh di malam Selasa di tempat ini di tahun 1443 Hijriah. Disebabkan karena malam Selasa yang akan datang kita sudah berada di tahun baru. Kita sudah berada di 1444 Hijriah. Terkait dengan mengakhiri tahun, kita dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para salafus saleh, untuk senantiasa ketika kita akan menutup tahun dan akan mengawali tahun yang baru, kita harus mengevaluasi diri kita. Kita harus bermuhasabah diri. Sudahkah sepanjang tahun yang lalu, dari awal 1 Muharram 1443 Hijriah hingga berakhirnya beberapa hari ke depan 1443 Hijriah ini, sudahkah lebih banyak ibadah-ibadah atau ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah mungkin sebaliknya, sepanjang tahun ini lebih banyak waktu yang terbuang, waktu kita hanya terlebih banyak kepada kesia-siaan. Kalau sekiranya waktu sepanjang tahun ini lebih banyak kita manfaatkan hanya dengan tindakan kesia-siaan, maka saatnya kita untuk memperbaharui kehidupan kita, memperbaiki diri kita, sehingga tahun yang akan datang, beberapa hari ke depan, kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Kita benar-benar bisa menjalani kehidupan yang baru dengan nuansa yang baru dan ketaatan yang jauh lebih meningkat, dan kesia-siaan sudah bisa kita tinggalkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang sukses bisa mengakhiri tahun ini dengan amaliyah-amaliyah yang terbaik. Ikhwan rahimakumullah, ketika kita bicara tentang kehidupan, siapa di antara kita yang takkan bersedih ketika tiba-tiba penyakit kronis telah ditetapkan oleh dokter telah menjangkiti kita? Siapa yang takkan bersedih
ketika rumah kita yang kita bangun dengan bersusah payah harus habis dilalap oleh sang jago merah. Siapa yang tak bersedih ketika tiba-tiba musibah tak kunjung berhenti menimpa kita? Ketika hal ini terus terjadi kepada diri kita, ikhwan rahimakumullah, ini menandakan bahwa kita perlu untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita segera harus untuk memperbaiki diri kita, terutama sekali hubungan kita dengan sesama manusia. Hendaknya ketika musibah terus mendera kita, ketika kelaparan terus kita alami, ketika kita mendapatkan penyakit-penyakit yang kronis dan lain sebagainya, terutama sekali semuanya itu kita alami di akhir tahun ini, hendaknya segeralah kita meminta ampun terhadap Allah atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hendaknya kita belajar untuk memaafkan orang lain. Jangan kita menanti orang untuk meminta maaf kepada diri kita. Maafkanlah siapapun yang kita anggap telah berbuat khilaf terhadap diri kita. Dan tersenyumlah ketika kita bertemu dengan saudara kita, siapapun dia, ketika bahkan ia selama ini kita tahu senantiasa membenci, menyakiti hati kita, belajarlah untuk tersenyum, karena senyuman itulah yang justru bisa akan menyembuhkan setiap penyakit yang mendera kita. Senyuman terhadap saudara-saudara kita, apalagi terhadap orang yang paling kita benci, akan menghilangkan dendam kesumat yang ada pada hati kita, dan itulah yang akan menghilangkan segala dosa dan bisa mengangkat derajat kita. Dan satu hal yang penting juga untuk kita lakukan, ikhwan rahimakumullah, ketika timbul ada rasa serakah dalam diri kita, ada perasaan tamak yang muncul pada diri kita, maka segeralah untuk memperbaikinya, karena serakah ataupun tamak merupakan penyakit hati yang nantinya bisa akan menimbulkan penyakit-penyakit hati yang lainnya, sehingga kita akan menjadi orang yang rugi. Betapapun kita sering ataupun rajin beribadah, tapi kalau tamak, keserakahan terus kita pelihara dalam diri kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang rugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang Islam yang baik, orang Islam yang benar-benar mengesahkan Allah dalam segala hal, mengesahkan Allah baik dalam zatnya, baik dalam sifatnya maupun dalam af'alnya. Wallahu taala a'lam. Untuk lebih memperdalam kajian kita pada malam hari ini, kita akan membuka sesi muzakarah yang akan dipandu oleh moderator. Wallahu taala a'lam.